Aku dilaporkan pencemaran nama baik katanya karena aku sudah menyebarkan fitnah. Tapi apa yang aku katakan itu memang aku tuh setahu aku ya, kan aku ngitungnya dari bulan Februari ya, yang nikah di Bali itu Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, Juli kan lahirlah si Gala. Jadi terhitung kan 5 bulan loh itu gitu. Aku ngitungnya itu. Kita tidak tahu ada nikah siri, ada apa nggak tahu kita. Malah disitulah aku dilaporkan pencemaran nama baik katanya karena aku sudah menyebarkan fitnah. Tapi apa yang aku katakan itu memang aku tuh setahu aku ya, kan aku ngitungnya dari bulan Februari ya, yang nikah di Bali itu Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, Juli kan lahirlah si Gala. Jadi terhitung kan 5 bulan loh itu gitu. Aku ngitungnya itu. Kita tidak tahu ada nikah siri, ada apa nggak tahu kita. Malah Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Tanpa disengaja, podcast Dennis dengan beberapa kubu Dodi, termasuk juga Dennis sekarang kan kubu Dodi ya guys, ini membuka tabir banyak hal. Banyak yang didapat netizen yang sangat cermat dalam mencermati omongan-omongan orang ini, akhirnya mendapatkan banyak sesuatu dari keceplosan-keceplosan yang diungkapkan oleh narasumber kubu Dodi di acara Dennis Karista. Kita tahu yang pertama adalah soal Medina Zen yang kemarin juga keceplosan mengatakan bahwa asuransinya Dodi ternyata sudah cair. Padahal kemarin dibikin masalah saat pengacara Dodi mengultimatum Fuji. Katanya harus minta maaf karena mengatakan bahwa asuransinya sudah cair, ternyata belum cair. Dan kini dibongkar oleh Medina Zen yang merapat ke kubu Dodi bahwa asuransinya sudah cair. Nah, sekarang ada lagi keceplosan-keceplosan yang baru, terutama dari Tiara Marlin dan juga pengacara Firdaus Oiwobo yang dicermati oleh netizen. Nah, bagaimanakah ceritanya, bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja. Kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Aku dilaporkan pencemaran nama baik katanya karena aku sudah menyebarkan fitnah. Tapi apa yang aku katakan itu memang aku tuh setahu aku ya, kan aku ngitungnya dari bulan Februari ya, yang nikah di Bali itu Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, Juli kan lahirlah si Gala. Jadi terhitung kan 5 bulan loh itu gitu. Nah, begitulah seakan-akan Tiara Marlin mau lepas tangan, bahwa dia mengatakan dan sempat menuduh bahwa Vanessa hamil duluan dan meragukan Gala itu anak Bibi. Itu diucapkan Tiara Marlin karena dia mendapatkan informasi dari Dodi Sudrajat. Namun nampaknya Tiara Marlin tidak mengatakan langsung dan kemudian dipertegas oleh Firdaus Oiwobo sesuai yang dikatakan Pak D, kata Firdaus. Dan memang Tiara Marlin mengatakan hal itu dari dugaan-dugaan semata. Namun anehnya, berdasarkan dugaan-dugaan dan hitungan-hitungan yang dia tahu, tanpa cross-check ke kubu Haji Faisal, mengatakan hal yang super sensitif, yakni menuduh anak orang hamil duluan, dan juga menduga Gala bukan anak Bibi. Ini tentu merupakan keceplosan yang sangat sensitif jika didasari tanpa data dan tanpa fakta, hanya perkiraan-perkiraan semata. Namun nampaknya di sini Tiara Marlin sepertinya melimpahkan semua kesalahannya pada Dodi, karena dikatakan oleh Firdaus sampai 2 kali ditekankan ke Tiara Marlin seperti yang dikatakan oleh Pak D. Hitungnya itu, kita tidak tahu ada nikah siri, ada apa nggak tahu kita. Malah Nah kan, Firdaus sampai 2 kali ngomong menegur Tiara Marlin supaya mengatakan sesuai dengan yang diceritakan oleh Pak D. Tiara Marlin masih bersemangat saja ngomong, kemudian diulang lagi sampai dijawil sama Firdaus sesuai yang diceritakan Pak D. Tiara Marlin nurut ya sama pengacaranya, katakan sesuai yang diceritakan oleh Pak D, biar nggak salah secara hukum, nanti kamu kena pasal lagi kalau nggak nurut sama si Firdaus. Kemudian ucapan Firdaus pun menegur Tiara Marlin itu akhirnya viral dan dibaca oleh netizen. Inilah salah satu akun yang memviralkan hal itu, yakni Hatta Tahta Milia 28.
Dia memberikan caption, maksudnya Pak D dalangnya fitnah. Begitulah yang dibaca oleh netizen dari pernyataan Firdaus yang menegur Tiara Marlin itu. Kemudian di bawahnya dia mengatakan, berarti bener biangnya itu Pak D. Oh, orang tua model apa kayak gitu? Seakan menyindir Firdaus dan Tiara Marlin. Memang permasalahan ini makin rumit karena makin banyak saja yang di luar keluarga inti kemudian bikin ribut dan pansos sana pansos sini. Meskipun pansos itu wajar dan yang dipansosi juga ikut pansos. Seperti Pak D dan juga M yang sekarang makin tenar, makin berkilau, makin dibicarakan dan tentu cuan akan mengalir. Hal ini pun kemudian ditanggapi oleh Marissa Ica dengan caption di instastory-nya. I feel you Kak Ica, rasanya sedih tapi capek. Semakin kesini kelakuan mereka yang hujat fitnah Pak Haji semakin memanfaatkan keadaan. Yang awalnya momennya sedih jadi sebal, sampai marah dan sekarang semakin caruk maruk. Mereka benar-benar memanfaatkan momen ini untuk pansos. Mereka semakin sengaja selalu membuat kasus ini buat masalah untuk tujuan mereka. Begitulah yang diposting sambil memposting Marissa Ica yang nangis. Rasanya mereka semakin dihadapi justru semakin senang, karena jebakan Batman mereka semakin sukses untuk menaikkan pamornya. Sumpah jahat banget. Makanya admin belakangan ini berusaha ngeskip ke pansosan mereka. Begitu kata akun TikTok Leisyuk the Netizen yang mengunggah Marissa Ica berdasarkan caption tersebut. Bang, mau tanya nih Bang. Tanya apa tuh? Kalau menurut Abang, kenapa Tiara Marlin ini selalu memburuk-burukan almarhumah Vanessa dan keluarga Haji Faisal, Bang? Nah, gitu ya. Pada Tiara Marlin ini kan orang yang bercita-cita jadi artis, terobsesi jadi artis. Tapi dia tidak punya kemampuan dan skill. Bernyanyi kurang, nggak bagus. Acting apa kata lagi, gitu kan? Nah, jadi dia lebih memilih jalur hujatan. Ya, minimal kalau dia ikut nimbrung menghujat-hujat, menjelek-jelekkan Vanessa dan menghujat-hujat keluarga Haji Faisal, kan bisa dia jadi artis melalui jalur hujatan, ya kan? Nah, itu jadi orang seperti itu tidak akan bertahan lama di dunia entertainment ini ya. Paling-palingnya habis selesai permasalahan ini juga selesai, dia nggak ada lagi orang mengingat dia. Jadi biar dia diingat terus dengan masyarakat, ya itulah terus tadi dia ikut nimbrung-nimbrung padahal dia nggak kenal dengan Vanessa, nggak kenal dengan keluarga Haji Faisal, tahu dia nimbrung aja menjelek-jelekkan. Nah, itulah orang yang ingin jadi artis tapi tidak punya kemampuan. Nah, itulah Tiara Marlin ya. Kasih. Assalamualaikum.